kenapa kecil banget ini? Iya diambil sama atas nggak apa-apa. Di sini dia gua orangnya kirian. Tas. Istirahatnya lagi kan dia itu berdua kan jadi istirahat nih kan sih. Ferdinand mau istirahat tiba-tiba Iko suruh main. Ferdinand kan terus. Kill juga pak. Gue bilang makanya gue mesti nyari ini temennya si siapa Pinska. Jadi gue kasih panggung buat Tilon seneng ya. Kalian. Iya seneng kan. Dan apa? Iko matiin ini ranah gue. Jadi lu ngomong gitu, lu ngomong sendiri Gitu. Jadi makanya kan gue tembak di grup formatnya format khusus ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya sebelum kita ngerti format khusus kan Bang Iko kan tetap main beda chordnya. Nah kita bedain semua bener-bener khusus kan. Kayaknya ntar gue pakai keyboard deh Bang. Jadi ada prosesi yang buat tanggal 25 itu kan kita prosesi latihan giat. Itu prosesi 17 week masuk. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang beribadah di dalam gereja maupun yang melalui live streaming. Marilah kita tenangkan, satukan, dan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Untuk itu, kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bapa kini pujian
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari nomor 559 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang terambil dari buku Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 171 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita
merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita mendengarkan pujian dari Kor Sending.
Kita memuji Tuhan dari nomor 670 ayat 1. Epistel untuk kita dalam minggu ini terambil dari buku Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita baca secara responsoria. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan yang mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, dan yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kurus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaitkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka, upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kor Maranatha.
Kita memuji Tuhan dari nomor 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita dengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pertama sesudah Trinitatis, tanggal 19 Juni 2022. Topik minggu, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 01 lepas CD. Lepas CD atau Makatidakon Haporseaon kelas CD reguler tahun 2020-2022 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di ibadah pukul 10 WIB, akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. 02 ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari ini Minggu tanggal 19 Juni 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 03 Pesta Gotilon. 031 Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, hanya satu kali ibadah masuk pukul 08.45 WIB. 032 setelah warta jemaat kita akan mendengarkan sosialisasi singkat dari panitia Pesta Gotilon. 033 rapat panitia Pesta Gotilon dan akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juni 2022 setelah ibadah siang. Dimohon kehadiran semua panitia. 034
Bazar makanan diadakan di depan pintu gereja setelah ibadah pagi dan siang. Dimohon partisipasi semua jemaat. 035. Setelah ibadah pukul 10 WIB dilanjutkan dengan latihan KOR. 04. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua Wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 adalah wilayah 17. 05 Dewan-Dewan, 051 Dewan Koinonia, 0511 Seksi Sekolah Minggu. Hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 tidak ada sekolah minggu offline. Semua anak sekolah minggu kelas TKA sampai 6 SD mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah saja. Karena hari itu adalah pesta Gotilon gereja kita HKBP Pasar Minggu dan jam ibadah hanya sekali, yaitu pukul 8.45. Kita akan mendengar sosialisasi dari pengurus sekolah minggu setelah meeting ini. 052 Dewan Diakonia, 0521 Seksi Pendidikan. Telah dibuka PAUD HKBP Pasar Minggu untuk tahun ajaran 2022-2023 kelas umur 3 sampai 4 tahun dan umur 4 sampai 5 tahun. Pendaftaran siswa baru dapat menghubungi Nyonya Nababan Rista Borupakpahan dengan nomor yang ada di Warta dan Nyonya Siahaan Riana Borunenggolan, nomornya HP ada di Warta. Setelah Warta ini kita akan mendengar sosialisasi dari seksi pendidikan. 06 Pernikahan. 061 Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Samuel Parsaoran Siahaan, Sarjana Ekonomi, putra dari Bapak Situa Gibson Siahaan dengan Ibu Tumiar Elfrida Melia Boru Aruan. Alamat Jalan Beji, Kramat, RT 07 RW 012, nomor 115, Depok, wilayah 15. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Sania Irawati Boru Sinaga, Sarjana Ekonomi, putri dari Bapak Luhut Sinaga, dengan Ibu Helen Boru Samosir. Alamat Perumahan Bumi Cimanggis Indah 2 Blok S RT 01 RW 12 Tapos Depok, wilayah 15. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 19 Juni 2022, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Nalan Hutasoet, Inang Sestin Hasti Winedarsi dengan 3 orang anak beralamat di Jalan Rambutan Raya nomor 40 RT 03 RW 06 Pejaten Barat Pasar Minggu, wilayah 8, pindah ke GKI Panglima Polim. 072 keluarga Leonard Panangian Hutajulu, alamat Jalan Ampera Raya, Komplek Polri Ragunan, Jalan Ki nomor 3, wilayah 12, pindah ke GKI Panglima Polim. 08 jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022. Nama-nama di Warta Jemaat.
Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kami serahkan kepada pertama panitia Gotilon, kedua seksi sekolah minggu, ketiga seksi pendidikan untuk memberikan sosialisasi. Horas. Shalom. Selamat pagi kepada seluruh jemaat HKBP. Selamat pagi juga kepada Mang Pendeta, begitu juga Amang dan Inang Parhalado. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berdiri di sini untuk mewakili panitia. Barangkali ini adalah minggu terakhir memberikan sosialisasi. Bahkan barangkali bukan lagi sosialisasi, tapi barangkali mengingatkan, bukan mengundang tapi mengingatkan kepada seluruh ruas bahwa acara pesta syukuran kita akan diadakan 7 hari sejak hari ini. Kalau kita hitung-hitung sosialisasi panitia, saya pikir sudah sangat lebih daripada cukup. Dari 4 bulan masa persiapan, setiap minggu diadakan sosialisasi 3 kali, pagi, siang, dan sore. Jadi kalau saya hitung-hitung sudah lebih kurang 48 kali. Jadi saya yakin seluruh ruas HKBP Pasar Minggu ini sudah hafal betul apa yang akan kita adakan, kita lakukan pada tanggal 26 Juni yang akan datang. Jadi untuk itu mungkin hanya sedikit yang perlu kita sampaikan, bahwa setiap tahun kita mengadakan pesta Gotilon kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Maka itu ada disebabkan oleh situasi pandemi yang kita tidak bisa hindari, sehingga tahun 2022 inilah kita bisa mengadakan pesta Gotilon kembali. Dan kami yakin bahwa seluruh ruas Pasar Minggu pada kesempatan pesta pengucapan syukur ini dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan selama ini sudah selalu menyertai kita. Kita dapat melewati segala rintangan, terlebih daripada pandemi dan situasi ekonomi yang tidak begitu baik, tapi Tuhan masih tetap memberikan yang terbaik buat kita. Inilah ajakan dari kami sebagai mengingatkan kita kepada seluruh ruas HKBP Pasar Minggu, supaya kita tidak lupa bahwa pada tanggal 26 yang akan datang kita akan mengadakan pesta Gotilon. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Demikian dari kami, panitia mewakili panitia pesta Gotilon. Horas Madihita Salhuna. Shalom. Shalom. Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, yang saya hormati Amang Inang Parhalado, yang saya hormati seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang hadir di gereja ataupun yang beribadah secara live streaming. Dan yang kami kasihi adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada saat ini. Saya mewakili panitia liburan sekolah minggu yang akan menyampaikan sosialisasi mengenai kegiatan liburan sekolah minggu. Untuk kegiatan liburan tahun ini dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama, bermain dan belajar bersama anak sekolah minggu kelas kecil yang sudah dilaksanakan kemarin Sabtu 18 Juni 2022 dan berjalan dengan baik.
Kemudian yang kedua, Sunday School Happy Camp dan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Peserta anak sekolah minggu kelas 3 sampai dengan kelas 6, di mana acara akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022. Lokasi lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu. Kegiatan yang terdiri dari ibadah, kemudian ada games, dan yang ketiga ada perpisahan anak sekolah minggu kelas 6. Besar harapan kami agar semua pihak mensupport kegiatan liburan ini agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Shalom bagi kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort Sobok Simanjuntak, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado, dan yang terhormat Amang dan Inang yang hadir di Minggu pagi hari ini, dan yang terkasih anak-anak kami, remaja dan Naposo Bulung yang mengikuti ibadah di Minggu pagi ini. Saya Nyonya Pangaribuan Boru Sinaga, mewakili dari Seksi Pendidikan untuk menginformasikan kembali bahwa Gereja HKBP Pasar Minggu kita ini telah membuka sekolah taman kanak-kanak atau TK yang bernama TK Terang Kasih. Adapun dasar tujuan dibentuknya TK ini adalah untuk membentuk generasi manusia unggul dan bermutu dalam iman dan Kristiani. Untuk saat ini kita telah memulai pendaftaran penerimaan murid baru untuk tingkat kelompok bermain usia 3 sampai 4 tahun. Yang kedua, TKA usia dari 4 sampai 5 tahun. Sampai saat ini telah tercatat yang mengambil formulir pendaftaran sebanyak 21 calon murid. Kami mohon kepada orang tua calon murid untuk mengembalikan formulir yang telah diisi tersebut kepada panitia. Jadi, marilah Amang Inang dan anak-anak kami kita dukung TK kita ini untuk membantu, salah satunya dengan cara menginformasikan berita ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, karena TK ini adalah milik kita bersama. Demikianlah informasi singkat ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mauliatema, horasma dihita saluhuna. Sambil menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 656 ayat 1 dan seterusnya. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan.
Ayat 3. Dan masing-masing kamu diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan memesan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Ayat 1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Musik. Ayat 2. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Ayat 3. Dan masing-masing karuku diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan memesan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan kita pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, diambil dari surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Beginilah firman Tuhan, mari kita ikuti di Alkitab kita masing-masing. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat.
dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, di minggu kita hari ini sebagai minggu terakhir sebelum kita masuk ke dalam pesta sukacita di minggu depan, pesta pengucapan syukur, pesta sukacita, pesta merenungkan betapa banyaknya berkat dan kasih karunia Tuhan, terutama penyertaannya, yaitu pesta panen atau pesta gotilon. Minggu ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan tema kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sederhananya Bapak Ibu, mari dulu kita renungkan sungguh dia hiadu hita tiki geleng danak kita di bain natorasta manang songod dia do anak komuna inuaing lumubiak kana meti nang nong magudangi madadupok kamu songon natorasna. Buido ta ingot songod dia mahitak tiki geleng tu natorastai tahe buido pe. Yang mau saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara, seorang anak itu betul-betul berfokus, bergantung, berpusat perhatiannya, keseriusannya, hidupnya tergantung, bahkan masa depannya tergantung kepada seorang ayah dan seorang ibu. Punya peran yang cukup tinggi sebagai seorang bapak dan sebagai seorang ibu menentukan masa depan bahkan hidupnya si anak itu. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dikatakan kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan,
Lalu pertanyaan yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, bolonak kita gobarhon songon danak madadopon natorasna. Kalau kita sekarang semua merasa adalah anak putra putri Tuhan, tentu hidup kita diatur dan tergantung kepada Kristus itu sendiri. Danga dong mengatur ngulut tahun, danga dong mengatur arah hidup tahun, surukon ni Tuhani mengatur ngulut tahun. Kalau kita katakan adalah anak Tuhan, anak-anak Tuhan, berarti betul-betul hidup kita ini seturut dan terus dituntun mengikuti perintah dari sang pemilik, sang ayah, sang ibu itu, yaitu Kristus yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kita. Diatur terus, dihutut terus. Anak yang bandel tentu ayahnya, ibunya marsak go tahe among mulu juga danaki marsak go ita daung manang mekel lohamu mulu badal dana hijabu ibarak kaliamu do marsak go amu ido yakin doang marsak gotong sutikina do pe marisap ngamarisap ate ya ulan nalari sejebu dan buru honok kata ni dok kata ibay songgak ni suruh mangan kawaja yang makan enak tapi ibay hian na songgo siya langok kan marsak go. Lebih-lebih dari situlah Bapak Ibu saudara-saudara, saliling dakobar hita songon anak marsak go Tuhan i marsak idahamu nak king saya i. Bahkan Tuhan mencarinya ini aku saking bandelnya manusia dan umat Tuhan itu. Kapan berubah dan bertobat Bapak Ibu saudara-saudara? Kita adalah anak-anak Allah. Firman ini Paulus menyampaikan kepada orang-orang Kristen yang sudah Kristen, benar-benar Kristen, di tengah percampur bauran Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Ternyata udok na budari jamitakku di ibadah seksi sending aidak sudi hape na maragama marhapor siaon daw sutungi pikir hamu alang jago-jaguhi tahun nomor huria wong marhapor siaon daw tidak semua orang yang beragama punya iman enggak. Saya ambil contoh semalam, saya juga telah menguburkan orang mati, orang Kristen juga penudung yang mati secara sadis ditombak dengan tombak berburu. Para penjahat, para mafia besar-besaran dunia pun punya agama Bapak Ibu saudara-saudara, punya agama. Apalagi Indonesia jelas. Dulu enggak tahulah, sekarang tiki SMP SD SMP maybe dang boy dang adong agamana hidup bedi KTP tek kon adonggo agama tapi negara ni hala kadang di bawah ini saking pentingnya bagi negara kita harus punya aliran kepercayaan, tapi ternyata punya agama enggak ada jaminan beriman amanginang enggak tangadung jaminanna. Bahkan mungkin kita seperti sekarang ini ibaratnya beribadah ini Bapak Ibu saudara-saudara, orang kemana-mana pergi ke sana tetap tidak menemukan buah iman. Ternyata beragama memiliki status agama, tidak ada jaminannya beriman.
Tangadong jaminan na. Buidui, silumi bana sa punga, ba silumi bana satu gelenga. Kristen ibana sa punga, ba Kristen satu gelenga. Buidui. Tak ada jaminannya. Perseteruan Kristen Yahudi dan non-Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah dalam konteks pemahaman agama, ritual. Kita bayangkan konsep pemikiran agama Yahudi Judaisme itu ketika mereka bergabung, yang selalu menyatakan konsep konteks beragama itu menurut Yahudi, ketika mereka tunduk dan taat bisa melakukan seluruh hukum Taurat. HPI bidang bui, nah nggak bisa. Subui dulu lah tuh, nggak bisa dilakukan. Hukum Taurat itu juga mereka bahkan dikembangkan sampai peraturan 633 hukum yang disebut dengan mistop. Justru semakin membuat mereka terpenjara. Tidak bisa. Tidak melahirkan sesuatu pemahaman dan konteks terhadap Tuhan yang benar. Semakin terkungkung, terpenjara karena aturan-aturan itu. Itulah yang mau diluruskan oleh Paulus. Beragama dan konteks terhadap hukum Taurat bukan berarti hukum Taurat tidak penting. Itu sangat penting. Tetapi konteks dalam pemahaman hukum-hukum yang ada, karena hukum Taurat itu adalah dari Tuhan, tentu itu mengatur mereka dalam pola hidup mengenal Allah. Karena itu diberikan adalah ketika Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, lalu Tuhan memberikan melalui Musa. Tentu itu adalah menjadi mengarahkan semakin tahu dengan Tuhan yang benar. Tetapi hukum Taurat bukanlah keselamatan. Bukanlah keselamatan. Tetapi dia adalah menuntun, mengarah, membawa orang semakin mengenal jalan Tuhan, semakin mengenal mana yang lebih baik dari kehidupan ini untuk Tuhan. Sama lo ni jolma taringot tu ugamo sali nai do honokko do bilum tentu do marhapor siao jali tadei Tuhan. Bisa semakin kepada pemahaman yang semakin egois terhadap diri sendiri, egois terhadap diri sendiri. Kita bayangkan umat Yahudi, betapa bangganya sebagai seorang umat pilihan, sehingga dia merasa dengan hukum-hukum yang mereka kembangkan dan terima itu, di luar dirinya tidak ada orang yang benar, di luar dirinya tidak ada orang yang layak, di luar dirinya tidak ada orang yang baik, di luar dirinya tidak ada orang yang pantas di hadapan Tuhan. Konsep keagamaan yang salah dari Judaisme. Sekarang Paulus menyatakan keselamatan yang seutuhnya adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Hanya iman itulah yang betul-betul menyelamatkan setiap orang. Bahkan dibuat sebagai contoh bagaimana Abraham dengan keturunannya. Hanya karena iman dia, bukan karena hukum-hukum yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Bukan. Tetapi Abraham itu menjadi sebagai sosok nenek orang percaya, karena kepercayaan Abraham itu, ketulusan dia itu kepada Tuhan yang sangat sungguh luar biasa, dan dia dijuluki menjadi nenek orang percaya, iman yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara,
di dalam Kristus, iman kepada Kristus, digenapi semua penggenapan hukum Taurat itu, dan kita semua sekarang telah menjadi anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya menjadi pertanyaan, kalau kita meyakini dan beriman kepada Kristus, kalau kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, tentu iman yang mempersatukan setiap orang menjadi anak-anak Allah. Itu makanya di dalam iman, konteks orang beriman itu sebagai anak-anak Allah, tidak ada lagi jurang-jurang pemisah bagi setiap anak-anak Tuhan. Tidak ada lagi tiang-tiang pembatas, tidak ada lagi sekat-sekat kehidupan bagi setiap orang beriman. Karena apa? Semua di dalam Kristus itu, iman itu telah datang, yaitu Kristus, sehingga kita menjadi anak dan kita telah dibaptiskan ke dalam Kristus itu sendiri. Jidang bui be saya be nota jurang-jurang pemisah di ngulut tawang. Jangan. Dan bisa ya dong garis-garis pembatas. Kristus yang mempersatukan, dan di dalam Kristus kita menjadi anak. Kita bayangkan secara karakteristik yang selalu membeda-bedakan antara golongan Yahudi dan non-Yahudi, Yunani dan lain sebagainya, yang kaya, yang miskin. Itu makanya dalam negara kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita selalu menentang gerakan-gerakan rasisme dan lain-lain sebagainya. Lumobi ma di tonga-tonga ni para saurata. Anggo kehidupan ta marasing-asing do. Marasing-asing do. Jala ikon marasing do. Ado tahe nabui dilahirkan seorang bayi, bui sarupa hera sarupa suri, ado istilah ini nama saya tahe cloning do tahe nak amang dokter cloning. Tapi nggak tahu lah para medis, karena menurut Nabi Negi anggo asli dadak pelawoto, tapi teman saya, kompak saya juga ada yang kembar. Ya, boleh saya sebut namanya, Yudi dan Yuda, pendeta. Dan saya pernah keliru, siapa si Yudi, siapa si Yuda. Iya. Jadi pernah kami tertipu, saya tertipu. Yud, karena si Yudi pendeta kan, bukan aku, bang, adiknya saya, enak kan. Ternyata setelah saya mati, benar walau kembar, ternyata ada bedanya. Pasti ada cirinya. Artinya dari sudut style penampilan, seluruh manusia berbeda. Itu sudah kodrat dari Tuhan. Adong nasarupa buhitan wang ison, mulai satu sudutan, dan adong ate, gak ada. Tak mau tahu boy, sarupa buhi dunia buhitan, alis sudah berbeda. Ada kau mau tahu putu hamu jono kula buhi munai pas sosor hamu sudian no. Pasti nggak ada yang sama. Saya nggak bisa bayangkan berapa jutaan wajah manusia di dunia ini. Nggak ada yang sama. Pasti ada bedanya. Minimal sonor ngelak bata ladong nga. Tadamu ladong tahe. Ada bahasa Indonesia ladong. Ya nasong nasota buru ilalama dok. Kan itu kuboto dok. Alay bau nih zulu nih. Ladong nih ngom makan. Iya.
Berbeda do sudah. Berbeda do. Jelek kok berbeda do satabu. Kok berbeda do. Kok nasing kok pikiranmu sa pikir aku baru pemain jago mah. Ayo dong bocol maburju. Jedang boto no jago pikiran nyo manang daong ala burju. Ay siyahay da ba? Ido nang iboto manang aha. Agi. Wah roningon burju di ay tuk seboto ido manang aha inna. Wah roningon. Wah nang adong iboto maben narowa inna. Jina dinggan iboto rumah bain ningon. Pedang inna. Suwe makan maben narwa pedang ibu oto berbeda dengan pedang berbeda doh ita ayang gotong guna hiu pikirion di pikiranmu nai iya kapan maju dong kan itu contoh mulut apa jongjong pauton baru sampai saya di sini tak ning hulehan sonari baru bisa terbit ikut berbeda dua tong terjadi enggak sekarang. Begitu dong. Nak pesogoro rohamu mungkikan bolu saya pinat dokyan. Zukul mepet di tahun kan. Saya dokter baba inot tamarahay ong kangkung gejer belia pote syatar lagu boti porsea nang beligin na kan. Suliyung utunguti. Alai dung dinum kopi songok kopi silid dungi. Tahu dua teh. Nah. Bodoh songone, enggak apa-apa. Hidup ini memang berbeda. Dan harus berbeda. Pikiran tapi harus suami istri kok berbeda dong, pikiran tapi berbeda. Baru bergerak mau berpikir tak, itu deh, ay boloholan itu, opungnya ha, ay ijau mah wate na, lo, ay pola minu po sonarin na, lo. Bulus mamate hobain nak, lo, bayang, nggak boleh dong. Ini itu berbeda semuanya. Tapi di dalam konteks itu Paulus mau melihat, dia mau mengajarkan. Saya do Tuhani tujuan, jelas saya do mau dituhani. Bahkan dia meluruskan pemahaman tentang gender, karena bagi kaum Yahudi perempuan itu seolah-olah tidak dianggap, tidak ada apa-apanya. Dan merdiai berbeza Yahudi menenggurik hadoban anak manang anak mata bahwa manang perempuan semua berbeda. Bahkan nasai madok ibana lebih unggul di Tuhani, lebih unggul di Portibion. Alai dung masa nama sai dang marga ibana di Tuhani. Sian nama rasa dirina lebih ungguli, lebih hebat, lebih power. Ketika orang Samaria dulu yang dianggap menjadi buangan dari keturunan Yakob, tapi ketika terjadi sesuatu hal di perjalanan orang yang tersamun, imape tamawerengot do pistar idaud do angat idaud do HP si perdosa ido na mangurubi. Itu makanya manginang ya. Jadi unak seong biak kaget gap di kita, dan jangan selalu menganggap orang lain rendah dan diri kita lebih tinggi. Jangan. Uli pihita mati do, salpu do, berlalu do, reliquenda, ada. Duduk sama rendah, berdiri sama, semua sama anak-anak Allah.
Iman di dalam Kristus sama rata di dalam Kristus. Justru bagaimana setiap orang mau saling memerdekakan dan saling melengkapi di tengah-tengah kehidupan ini. Hagaleuki urupi amang, hagaleumi hurupi nang. Halo biami di lesileon ni Tuhani, maema nadinggani. Nang marpesta ko tilok kita ko singgungok ko to. Karena saya juga sudah biasa menjadi jurle. Betul kamu do jurle tah jurle lang. Ya, alayang godak pola be. Ya, alay berpengalaman do tong gabi jurle. Si panta taburu nomor lelangon. Karena, tapi harus kita pahami lelang pertama dari sudut konteks persembahan dan hiburan. Alaya dong gue memang sifat nih Batak. Maaf dah Batak gua otong. Tu diri kudu hatakon dah. Tu diri kudu hatakon. Soro petaho to hamu, tuau petaho to hamu hurokon noai ngate, anu tersingguk kamu. Aleh Batak kau, tu Batak masuk hurok, tuau. Anu engko bakon ni hawatakon, si pangkaron. Baru minum tua, bui panggar kan? Lasagala sudah tolak mi bayunin kan? Biasanya bui do inna kan, maksudmu wah horwah, tolak berubah sate ko bui do inna bana, bah mazu inna bana tong, ipanggar kan, dinum sate ko, bau juga mebu metok singgalak, lak mulak tu jabu na bilang iboto kan, ido, pataru jauh mulak, madok butido, pataru jauh minum, gabin na kan, anong ko bakko na songoni, ikut dilik. Isubut dihadit tapi mulai hadit zolma wado mulai angkat zolma gay wado bui di debu dakulet debu gelbes mulu hulet debu babu dope ale mulu ngegelbes puhe namanya kan hidup benulu lelang dangi bayar sampai 7 tahun 5 tahun 6 tahun ngegelbes atau nggak mungkin satonga ibarat kini kan ya mudah-mudahan lah saya yakin gereja kita nggak ada yang bon-bon lelang ya burjuru para Jakarta nggak mungkin lah nang bisa kain para tahu tatong dan mungkin bisa ngonisokan dan bekan iduah posdoro ada bahasahik na itu way tinggal na itu bahkan sahik na samosiri tinggal bau nang dibuat tu soon son na hudok koni berbeda sakita tok berbeda tu Jakarta mulu songoni itu totoroni tano mah hita bah daktik kos began membuang segala sifat keangkuhan. Yahudi itu angkuhnya luar biasa. Alai do nasida sumurung songon na pinilit ni debata sumurung di parbinotoan sumurung di sudi angkuh menganggap orang lain rendah. Nuaing nungaro nataha porseinin na itu kon iman itu telah datang, Kristus telah datang, nungaro tu hati engkau telah menjadi anak-anak Allah. Semua siapapun yang percaya kepada Kristus diselamatkan, baik orang Yahudi, Yunani, semua sama di hadapan Allah. Oleh sebab itu tidak boleh memandang orang lain hina dan rendah. Adong kosong ini, ada dang bui bena mertopar di luar. Tu pedita nama mapan tok topar kan, edang mangaluin narwana, edang mungkin atong dah. Lak ya tuk kamu biar orang ngalau kamu, nang mungkin nih, manak tu situ edang mungkin alon situ yang bertubuk, kan? Ulu songoni dang mapa be terminal yuena di luar kan mangamuk kan, sasaranna, tu dia mah salarong kan, Jangan menganggap orang lain hina dan rendah. Jika engkau memiliki kelebihan apapun itu, baik berkat jabatan apapun itu, pakailah.
mensejahterakan dirimu dan orang lain. Tidak ada orang Yahudi dan Yunani, perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, sama di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita hidup sebagai saudara yang saling masituguan, hidup bedidok detai, namar haanggi hitau sude sada dua mata merasa do hita no yang meramaranggi bersaudara. Itu menjadi persoalan kita. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, iman itu tidak statis, tetapi iman itu adalah aktif dan proaktif. Itu makanya Yakobus menyatakan itu. Molo hapor siauni dangadok parniulaun na mate dui. Iman itu adalah aktif dan proaktif. Iman itu berkarya dan berbuat, bertindak. Alanido sang kalat nok porsia hita gabe anak ni Tuhan yak kamanginang ikom mangula do hita songon akan porsia songon anak ide bata di tonga-tonga ni portion. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang yang telah beriman kepada Kristus? Karena sebagaimana Allah memilih Abraham menjadi nenek orang percaya, demikian Allah telah memilih kamu di dalam Kristus yang adalah puncak dari iman keselamatan kita. Allah sudidu kita nunga dipilih di ain di bagasa Kristus siga bianakna patuduhom mainang hapor siamu mangula maho hapor siaumi ulahum manadingkan, lakukan segala yang baik bagi manusia dan lakukan segala yang baik untuk Tuhan, dan hiduplah tetap sebagai seorang anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan telah mengangkat dan membebaskan kami. Taurat-Mu, hukum-Mu adalah penuntun di tengah hidup kami. Tetapi keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Tuhan. Di dalam Kristus yang adalah iman kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu hidup dan dituntun oleh iman kami sendiri. Dan hidup sebagai anak-anak Tuhan, pembawa terang dan kasih dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa berakar dan bertumbuh di tengah-tengah hidup kami. Berkati Tuhan seluruh pelayanan-pelayanan kami di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dan membuka hati dan pikiran kami. Dan itulah buah-buah dari iman kami, penghayatan iman kami. Kami akan semakin berbakti untuk Tuhan dan memberikan semakin yang terbaik untuk Tuhan. Segala pelayanan kami di gereja-Mu ini, kami yakin dan percaya kuat kuasa Tuhan akan menuntun, menyertai dan menguatkan seluruhnya kami untuk melakukan segala pelayanan agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kegiatan-kegiatan kami secara khusus Pesta Kotilon minggu depan kami serahkan untuk Tuhan agar berjalan dengan damai, penuh dengan sukacita. Kami yakin dan percaya lewat berkat-berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, kami seluruhnya Tuhan semakin terbuka menghayati betapa besarnya penyertaan-Mu dan berkat-Mu di tengah hidup kami. Biarlah pesta kami berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Kasih-Nya
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tolong.